Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat jamaah kiai yang ana muliakan dan sayangi karena Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qadratahu wa ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur dengan penuh syukur, rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita bertemu, memandang beliau sejak kita masih hayat di dunia, lebih lagi nanti di akhirat, mendapatkan syafaat beliau, didekatkan dengan beliau. Amin 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 rabbal alamin. Ikhwan-ikhwan yang muliakan dan sayangi karena Allah. Jadi kajian kita pada malam hari ini adalah komparasi, ya, semacam sedikit komparasi kecil-kecilan, komparasi sederhana, tapi dia mendalam tentu maknanya ya. Nah, namanya tasawuf itu dia simpel penjelasannya. Kaca kalam para hukama biasanya sederhana tapi mendalam maknanya dan sulit sekali diamalkan. Beda kalau fikih ya. Nah, beda kalau fikih. Karena tasawuf itu masalah zauqiyah dan rahasia-rahasia seorang hamba, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan fikih itu dia mengatur zahir kita, terutama bagaimana kita bersikap sesama muslim ya. Bagaimana kita bersikap. Makanya kalau fikih penjelasannya rumit, tetapi pengamalannya mudah, banyak kemudahan, banyak rukhsah, banyak yang ma'fu di situ ya, walaupun detailnya rumit. Jadi malam hari ini kita membandingkan, kita mengambil ibrah pelajaran ya, bagaimana tentang dosa itu ada yang timbul dari nafsu kita ya, nyuri, nyium perempuan alaku ya, pacaran begitulah ya, pacaran, jangan laki-laki dan yang perempuan juga luar biasa ya. Perempuan juga tidak kalah rusaknya secara moral ya. Nah, termasuk kami barangkali ya masih kurang dalam adab, dalam moral tersebut yang dalam pandangan agama ya, itulah nafsu atau masalah uang atau masalah apa ya. Nah, itu dosa-dosa yang timbul dari nafsu. Lalu kita bandingkan bagaimana pula dengan dosa-dosa yang timbul dari rasa mulia, rasa tinggi, rasa sombong, al-kibr. Al-kibr itu dia, kalau kata sombong itu kita cenderung memahaminya ini ya, orang yang gimana ya sombong, tapi sebenarnya al-kibr perasaan besar. Itulah, padahal Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Perasaan besar lah itu kita katakan ya, perasaan mulia, perasaan tinggi dan seterusnya, itu al-kibr. Ini sudah sering kami sampaikan biasanya kalau di satu grup, kalau baru pertama kali nyampaikan kajian di situ ya, karena biasa kan sampaikan tentang 3 induk keburukan dan di situ salah satunya al-kibr. Nah, ini makalah yang kali ini akan kita bahas itu ada kaitannya ke situ. Cuman dia lebih khusus membicarakan tentang dosa yang timbul dari nafsu, dosa yang timbul dari kesombongan. Ikhwan akhwat jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang ana muliakan dan sayangi karena Allah. Sebagaimana tradisi kita ya biasanya ya, tradisi yang nggak baik kalau kita tinggalkan, yaitu mendoakan guru-guru kita, orang tua kita juga ya, tapi dalam bab ilmu ini mendoakan guru-guru kita, termasuk yang khusus terlebih atau terkhususkan gitu ya, ulama yang kita baca kitabnya. Yang pertama Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua pensarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullah ya. Kita berdoa semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau dengan balasan yang sempurna.
yang terbaik, yaitu berupa ridhonya tentunya. Puncak dari usaha kita sebagai manusia adalah ridho, itu yang kita inginkan ya. Waridho ka matlubi, kata kita kan. Dan kita doakan untuk beliau, dan kita berharap ilmu beliau bermanfaat untuk kita. Nafa'anallah bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus saminah. Lapu ini ada kerancuan sedikit nih. Apa namanya, kesalahan dari kami, dari Al-Fakir. Seharusnya malam ini makalah ke-8, tetapi kalau udah kedung di judulnya ditulis tentang dosa tadi, itu di makalah ke-9. Nah, jadi kita malam hari ini kita kaji tentang makalah ke-9. Wal maqalatut tasi'ah, dan makalah ke-9. An Sufyan As-Tsauri. An Sufyan As-Tsauri, dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Imam kita, salah satu imam kita nih beliau ya. Kalau kita rajin baca atau cukup kita simak ceramahnya Gus Baha ya, beliau sering banget menyebut Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau kurang populer aja ya. Padahal beliau juga salah satu imam mujtahid ya. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Kan beliau adalah gurunya Imam Malik. Luar biasa ya. Sebelum Imam Malik ada mazhab yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru terakhir yang paling junior begitulah ya, muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Sufyan As-Tsauri ini barangkali semasa ya, sebelum Imam Malik ya, beliau kan gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Imam Sufyan As-Tsauri, kullu maksiatin, segala maksiat. Yang bagaimana? An syahwatin, dari syahwat itu. Fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat itu yurja, diharapkan, dapat diharapkan ya, masih ada harapan lah begitu ya. Ghufranuha, diharapkan ampunannya. Maksiat datang dari nafsu ya. Datang dari nafsu. Ini kalau dulu pernah ngaji nyimak kajian tentang 3 induk dosa itu, tahu alasannya ya. Kenapa kok malah justru yang berbau bukan kotor ya, sesuatu yang rendah begitu ya, malah mudah dimaafkan. Karena memang kita manusia ini rendah. Kullu, kita ulang deh. Kullu maksiatin, kata Syekh Nawawi, nasyiatin, setiap maksiat yang nasyiatin, yang tumbuh, yang lahir, yang muncul. An syahwatin, ai ishtiyaqun nafsi ila syai'in. Nah, syahwat itu apa? Adalah ishtiyaqun nafsi ila syai'in, berhasratnya nafsu itu kepada sesuatu. Ya. Jadi itu hasrat nafsu kita itu bukan hanya perempuan doang ya, harta dan segala macam ya. Itu kalau timbul dari nafsu, dari syahwat tersebut, fa innahu yurja ghufranuha, itu dapat diharapkan, akan diharapkan ghufranuha, ampunannya, ai al maksiyah. Maksudnya ghufranul maksiyah, maksudnya diharapkan ampunan dari maksiat tersebut, bukan nafsu ya. Nafsu tidak berdosa dia sebenarnya, kalau dia ma'rahma rabbi, kata kalau alamnya Nabi Yusuf nih. Itu yang pertama. Jadi selama itu dosa muncul dari nafsu, walaupun dikatakan di makalah ke-9 ya, bab 9 ya, bab 9 di Nasaih Libat, walaupun itu dia itu sifat binatang ya, memang nafsu syahwat itu sifat binatang. Kita menurut binatang, tetapi itu yurja ghufranuha, masih diharapkan ampunannya. Wa nafatan yang muliakan dan saya karena Allah. Kemudian apa kata beliau Imam Sufyan As-Tsauri radhiyallahu an? Beliau mengatakan, kemudian kullu maksiatin, kemudian setiap maksiat, nasya'at. Saya Nawawi karena ngajarin kita bahasa ya. Sebelumnya beliau mengatakan kullu maksiatin nasyiatin, bentuknya isim fa'il yang tumbuh ya. Sama tapi maknanya ya. Sedangkan di sini kullu maksiatin nasya'at, setiap maksiat yang tumbuh, sama-sama ya.
sama-sama diartikan sifat yang, karena kata kerja setelah isim nakiroh itu berarti sifat. Kullu maksiatin nasaat, setiap nafsu, setiap maksiat yang tumbuh terbit lahir gitu ya, an kibrin, dari kesombongan. Takabur itu dia bentuknya lebih ke praktek ya. Takabur itu lebih ke suatu proses atau praktek yang menunjukkan kesombongan. Tapi kalau kibrin itu sifat kesombongan, keangkuhan. Apa itu kesombongan menurut Syekh Nawawi? Aida wal fadli, pengakuan, mengaku atas keutamaan, ngakui keutamaan ya. Itu menurut beliau ya. Nah, kalau di bab 9 itu dikatakan di situ al-kibru batarus syai' wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas, alaku menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, di situ lebih panjang. Nanti insya Allah ya, doain kita sampai di kajian tersebut bab 9. Nah, intinya kita ngaku utama, punya kelebihan gitu ya. Dengan rasa. Ya, kalau sekedar mengakui, menyebutkan ya, kalau yang perlu disebutkannya bukan ya, maksudnya itu dengan sertai dengan rasa tinggi besar. Fa innahu, maka dosa seperti itu ya, kullu maksiatin an kibrin, setiap maksiat yang timbul dari kesombongan, merasa besar. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka sungguhnya dia tidak diharapkan pengampunannya. Bahaya ya. Bahaya ya. Maksudnya barangkali beliau ini hasilnya jika tak bertaubat, sulit diharapkan gitu ya. Maksudnya kita ya, sudut pandang makhluk barangkali ya. Tapi di sisi Allah itu ya, Allah yang menilai seseorang hamba. Jika dia telah berhenti dari kesombongannya dan merendah, berbalik ya 180 derajat, tentu Allah mengampuni. Kayak kalam Yoga Sebaha itu kan, istighfar itu salah satu jalan Allah mengampuni. Jadi orang walaupun belum istighfar, tetapi dia membuat Allah ridho, tentu akan diampuni. Nah, makanya kita kalau sering-sering doa itu ujung-ujungnya kita minta ridho lah, itulah puncak. Nah, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi gitu. Tuhan, engkau lah maksud tujuanku dan ridhomu yang aku cari. Kenapa kok susah kita ngarepin diampuni dosa yang timbul dari rasa sombong? Kenapa? Apa kata beliau? Li'anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri. Karena maksiat iblis itu asalnya itu minal kibri, dari kesombongan. Nah, udah ada dalam Al-Qur'an. Kana minal jinni wastakbara wa kana minal kafirin. Dia wastakbaro, dia berbesar diri, sombong dia. Nah, jadi maksiatnya iblis itu asalnya, asal iblis dari kesombongan. Yaz'amu annahu khairum min sayyidina Adam. Dia merasa itu bahwa dia lebih baik dari sayyidina, tuan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Adam ya. Sayyidina Adam. Beliau mengatakan di sini, Syekh Nawawi menyebut Adam itulah al-sayyid ya, memang sayyid dalam arti kemuliaan ya, tapi tentu sayyid kita yang sebenarnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah sayyidu waladi Adam, bahkan termasuk Nabi Adam ya, kita tahu ya. Jadi Nabi, seperti di kajian kitab Ad-Dardir kita udah tahu, Nabi Muhammad itu beserta umatnya itu direncanakan pertama kali. Nabi Muhammad itu udah disebut pertama kali, tapi paling belakang dilahirkan, diutus ke dunia. Nah, makanya Sayyidul Anbiya, Sayyid yang pimpinan para Anbiya wal Mursalin itu Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Anam, pemimpin manusia itu Nabi Adam. Tapi beliau di sini untuk memuliakan Sayyiduna Adam, tuan kita Adam. Kemudian bagaimana dengan dosa yang timbul dari syahwat? Nah, beliau memberikan ibrah dengan percontohan dari Nabi Adam. Apa kata beliau di sini? Wali anna zillata sayyidina Adam. Dan karena tergelincirnya Sayyidina Adam itu alaihissalam, kana asluha minas syahwat. Itu asalnya dari syahwat. Nah, kita tahu kan Nabi Adam diampuni
iblis tidak. Nah, itu sebabnya, karena tergelincirnya hilapnya Nabi Adam itu dia asalnya dari syahwat saja, masih mending ya. Apa itu kata beliau? Bisa babistiakihi, karena sebab hasratnya ila zauqi samarati sajarati syahwat, untuk mencicipi zauq. Dia berhasrat pengen nyicip merasakan ya samarati sajarah, buah dari pohon apa? Samarati sajarati syahwat, buah pohon syahwat kata beliau. Senawawi mengatakan ini ya, pohon syahwat beliau menjulukinya. Al-manhi anha, yang dilarang darinya. Nah, beliau dilarang dari mencicipi buah pohon tersebut. Itu dosa beliau ya, cuman itu. Jadi sehingga beliau diampuni, bahkan kata-kata taubatnya dari Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqqa Adamu rabbi kalimatin fataba alaihi, di surat Al-Baqarah ya. Fatalaqqa, Allah yang talaqqa itu ya gimana ya, kayak kita talaki ya, Allah yang ngajarin ya. Dibimbing Nabi Adam untuk melepaskan doa tersebut, Rabbana zalamna, sampai akhir. Sampai seperti itu ya, karena dosa tersebut hanya dosa berasal dari syahwat. Apa katanya Sayyidina Al-Haddad pada Salahu di bab 9 itu, karena seburuk-buruknya dosa syahwat itu dia hanya meniru binatang. Asluha min sifatil bahaim, kata beliau. Syahwat itu ciri khasnya binatang, hina memang ya, hina. Kita berdosa karena syahwat itu hina ya, pacaran itu hina dan seterusnya. Tapi masih mending ketimbang dosa nantang Tuhan gitu ya. Sombong itu kan menantang Tuhan. Kalau menyala ulama, kesombongan, sifat tinggi mulia itu adalah jubah yang hanya boleh dipakai oleh Allah Ta'ala, hanya milik Allah, tidak bisa kita pinjam-pinjam, tidak bisa kita pakai. Semua kembali hanya milik Allah Ta'ala. Makanya kalau kita lancang, merasa tinggi, itu kayak kita nantang Tuhan ya, seolah-olah kita mau menandingi Tuhan. Makanya susah diampuni, berat dosa sombong ya. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua kacamata nih. Sekarang ini dosa, kira-kira saya ini dosa saya masuk kemana nih? Kita masuk kemana nih? Jadi berbahagialah kalau kita tidak berdosa, tapi tidak mungkin ya. Kita masih manusia namanya, masih khilaf. Selama dosa kita dalam masalah syahwat, masih mending ya. Perbanyak amalan. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Sombong ini yang berbahaya ya. Ikhwan akhwat yang muliakan dan saya karena Allah, kita cukupkan kajian kita sampai di makalah ke-9 ini. Besok kita balik sedikit di makalah ke-8. Itu salah duluan doang judulnya ya. Kita berdoa semoga Allah berikan kita futuh, Allah tahlina futuhal arifin fatihna fiddin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sayang al-asir ya al-yasir nazir. Rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-syari'ah wa tariqatul haqiqah samin nabiyya al-haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmi minna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.